Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu' Bitiroyah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Anfal nomor surat ke-8 ayat nomor 30. Seperti biasa sebelum kita jelaskan, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ Wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Akan diterjemahkan. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap, memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menganggap tipu daya itu dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Judulnya rencana jahat atau makar kepada Nabi. Jadi makar itu sudah ada sejak zaman Rasul. Dalam tafsirnya makar itu al-khida'ah wal khiyalah, tipu muslihat dan rencana jahat. Atau makar itu al-ikhtiyal ala isodi dorolil guer, berencana jahat untuk bangsa lain menjadi sengsara, berencana jahat untuk kelompok lain menjadi derita, atau berencana jahat lawan politiknya menjadi nista petaka. Itu namanya makar menurut ajaran Islam. Itu dalam tafsir makar itu seperti itu. Nah, ini orang-orang yang membuat makar atau berencana jahat kepada Nabi, siapa saja orang-orang itu. Dan sebelum menjelaskan ayat Al-Anfal 30 ini, seperti biasanya saya menjelaskan korelasi hubungan dengan ayat lain. Hadirin rahimakumullah, kata-kata yamkurun atau makar itu konotasinya adalah sayyi'at atau jelek atau jahat. Sebetulnya kata-kata sayyi'at atau jahat itu ada tiga bentuk. Pertama disebut ya'maluna sayyi'at, kedua izdaruhu sayyi'at, dan yang ketiga makruh sayyi'at. Ketiga-tiganya ini dijelaskan di Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 4. Apakah mengira orang yang mengerjakan kejahatan ayasbikuna, mereka luput dari azab kami? Makanya sa'ama yahkumun, alangkah buruknya ketetapan mereka. Artinya mereka menduga, menetapkan bahwa perbuatan jahat itu luput dari azab.
Kata-kata ya'malu ini sebetulnya kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Ankabut tadi ayat 3, Bapak bisa melihat di situ. Wa qad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamal ladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Sungguh kami telah menguji Muhammad orang-orang sebelum kamu, dan kami ingin tahu siapa di antara mereka yang benar, yang jujur, dan siapa di antara mereka yang hoak, yang bohong. Jadi kata-kata ya maksudnya orang berkata hoak, bohong, atau bahasa sekarang memfitnah, mengada-ada. Ini disebut ya maluna sayiat. Makanya ya maluna ini ancamannya besar, Pak. Kenapa? Karena memang dia membuat suatu perkataan yang tanpa data. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Manusia muslim tidak boleh bertutur, tidak boleh berkata, bergerak, berlangkah dan berucap kecuali dengan ilmu. Ilmu itu data, tanpa data itu hoak. Misalnya ada orang yang menuduh, memfitnah kepada seorang habib, dia bermasalah imigrasi sehingga harus dideportasi. Kalau tidak bisa membuktikan alasan-alasannya bahwa dia bermasalah dalam urusan imigrasi, berarti dia hoak. Dan dia juga menuduh bahwa Habib itu sudah melakukan pengumpulan dana untuk kekuatan politik yang ilegal. Ini kalau dia tidak ada bukti, itu hoak dan bisa dituntut di pengadilan. Kalau ada data, itu sidik namanya. Sidik itu benar, jujur. Dan tentu at-tajir shaduq laisa al-jaza ila jannah. Pedagang atau berpolitik yang jujur pahalanya surga. Tetapi sebaliknya, berpolitik dengan hoak, dengan fitnah dan menuduh orang tanpa data, itu neraka. Hadirin rahimakumullah, kalimat di dalam surah Al-Ankabut itu sekali lagi itu bisa dilakukan personil dan bisa dikelompokkan secara kelompok. Karena kalimatnya ya'maluna sayiat, bisa berjamaah. Tetapi kelompok ini ya tentu tadi berbeda dengan sendiri dampaknya. Karena kalau sendiri kan di dalam Al-Quran surat Al-Falaq itu sebutnya dendam, hasud, itu dilakukan oleh Lubaid bin Asom. Tapi kalau berkelompok itu di dalam masalah politik, kekuasaan. Sebab kekuasaan itu perlu ada pendukung. Tanpa ada pendukung bukan kekuasaan namanya. Ini yang pertama. Kedua, kata sayiat itu di Quran namanya ijtarahus sayiat. Kalau ijtarahus sayiat ini dijelaskan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 21. Bapak bisa lihat di situ. Ahsibal ladzina ijtaru sayiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum. Apakah mengira orang yang melakukan kejahatan itu akan kami perlakukan seperti orang beriman dan beramal soleh, sama di dalam kehidupannya dan di akhirat kelak? Allah menjawab tentu tidak, sebab ini istifham inkari. Tidak sama orang yang berbuat jahat dengan orang berbuat baik. Tidak sama orang yang berbuat salah dengan orang yang berbuat soleh. Sehingga sa'ama yahkumun, alangkah buruknya penilaian mereka, di mana mereka berbuat jahat tetapi mendapatkan kehidupan sejahtera atau di akhirat bahagia. Itu adalah sa'ama yahkumun, sangat buruk penilaian itu. Tapi Bapak semua, tetap Al-Quran itu harus dikaitkan dengan ayat-ayat sesudahnya atau sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya, ini beda dengan surat Ankabut. Di ayat sebelumnya sebenarnya tentang ijtaru sayiat itu ada tsumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tatabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Itu korelasi dengan ayat sebelumnya. Kemudian wahai Muhammad, kami menjadikan engkau itu sebagai nabi dan rasul, ada syariatnya,
ada landasannya, ada aturannya. Karena itu fattabiha, ikuti itu syariat itu. Wala tattabi'ah walladzina la ya'lamun, jangan mengikuti kepada keinginan orang-orang yang tidak tahu. Jadi maksudnya ijtihadus syariat di sini adalah perbuatan jahat secara kolektif dan dilakukan pelanggaran terhadap aturan. Misalnya saja seorang hakim melanggar konstitusi atau aturan yang disepakati, KUHAP atau undang-undang atau peraturan PP, maka itu namanya ijtihadus syariat. Jadi ijtihadus syariat lebih dekat kepada para eksekutif atau pejabat publik. Maaf, bisa disebut pejabat publik, bisa dari tingkat RT sampai ke tingkat paling tinggi. Itu ijtihadus syariat. Beda dengan ya'malus syariat, bisa sendiri. Kalau ijtihadus syariat itu dilakukannya oleh para eksekutif. Misalnya ada pengurus yayasan atau pengurus sekolah, masjid dan lain-lain, itu kalau melanggar aturan yang ditetapkan namanya ijtihadus syariat. Ijtihadus syariat itu artinya ada jarimah, ada hukum pidana. Istirah itu atau jarimah, berat hukumannya. Para eksekutif yang salah melaksanakan aturan itu namanya ijtihadus syariat. Yang ketiga ada makruh syariat. Makruh syariat ini adalah di dalam surat Al-Anfal ayat 30, atau bisa Bapak lihat di dalam surat Fatir ayat 10. Nah, jadi ayat Fatir 10 itu dijelaskan di situ, man kana yuridu izzah falillahil izzatu jami'a ila yas'alu kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'uh walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Jadi makru sayyi'at itu adalah rencana kejahatan atau rencana berbuat jahat. Makanya dikenal dalam hukum positif itu namanya makar konstitusi. Kenapa? Sebab yang bisa melaksanakan itu orang yang membuat rancangan undang-undang, rancangan peraturan. Kalau dia berbuat salah merawat rancangan undang-undang sampai ditetapkan menjadi undang-undang, itu namanya makar konstitusi. Coba kita lihat Pak, makar konstitusi itu telah dan pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 30. Di ayat 30 itu kita lihat, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kalau tadi dijamahkan wa id yamkuru itu, dan ingatlah dulu ketika Nabi Muhammad dibuat rencana jahat oleh orang-orang kafir musyrik. Ini dulu Pak, sebab itu dorpun li jamil madhi, waktunya sudah lewat. Kalau tidak, zaman akan datang. Tetapi akan juga terjadi, karena kalau apa yang disebut Al-Quran itu akan terjadi. Nah, bagaimana mereka melakukan kejahatan itu? Ini asbab nuzul ayat surah Al-Anfal 30. Ketika Islam sudah berkembang dan maju, di Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Perkembangan Islam ini memang menyenangkan bagi umat Islam, tetapi bagi orang kafir jengkel, sehingga disebut dalam sejarahnya Tis'atul Asad, 9 singa membuat rencana jahat. Di mana mereka membuat rencana jahat? Yaitu di Danua. Siapa Tis'atul Asad ini? 9 singa. Bapak ingat dalam sejarahnya, pertama kakak adik Su'bah bin Rabi'ah, kedua Utsbah bin Rabi'ah, ketiga Abu Jahal, keempat Abu Sufyan, kelima Abul Bakhtari bin Hisam, keenam Nadhr bin Haris, ketujuh Tu'mah bin Adi, kedelapan Hisam bin Umar, dan yang terkenal Zu'mah bin Aswad. Ini 9 singa Pak, Raja Singa. 9 singa ini di Quran juga ada Tis'atul Ruhtin. Dulu ada pengacau Pak di Quran, 9 orang. Apa ini ada hubungannya dengan Tis'atul Hayat, 9 naga? Wallahu alam.
Tapi kalau saya yang kenal ada 9 wali sanga. Nah, ini mah benar itu mah. Nah, angka 9 ini memang angka keramat. Jadi sebenarnya 9 inilah yang membuat rencana jahat kepada Rasulullah SAW. Di mana tempatnya? Di Darun Nadwa namanya. Darun Nadwa itu dalam tafsir Sawi jelaskan Darun Yaqa'u fil Hadis wal Istima', tempat permusyawaratan rakyat suku Quraisy, MPRSQ, Majelis Permusyawaratan Rakyat Suku Quraisy. Jadi dulu juga ada majelis Pak, namanya Darun Nadwa. Di mana tuh Darun Nadwa adanya? Di tengah Masjidil Haram kalau sekarang, dulu di keliling Ka'bah. Siapa yang membuat Darun Nadwa? Dalam sejarahnya yaitu Qusay bin Kilab, moyangnya Rasul. Kemudian dikuasai oleh yang terkenal dalam sejarah yaitu Zubair bin. Makanya ketika dinasti Muawiyah, kajian khalifah ibadah haji ke Mekah, maka kemudian itu Darun Nadwa, majelis permusyawaratan rakyat suku Quraisy itu dibeli oleh Muawiyah dengan harga 100.000 dirham cash, dibayar dan langsung oleh dinasti Muawiyah. Ini harus dijadikan masjid semuanya. Tadinya hanya tempat musyawarah tentang kejahatan-kejahatan para kaum musyrikin pada saat itu. Itu hanya Darun Nadwa yang sekarang tidak boleh diganggu gugat. Itu tempat di Masjidil Haram yang Bapak kalau lihat itu aslinya tidak bisa diubah, itu Darun Nadwa. Disitulah 9 singa yang membuat jahat kepada Rasulullah disebut makar konstitusi. Kenapa? Sebab mereka berencana dan kemudian diputuskan rencana itu untuk Rasulullah dieksekusi mati. Ketika mereka bermusyawarah di situ, ada tadi 9 orang, tiba-tiba ada iblis datang. Iblis itu pimpinan setan Pak, datang ke situ. Lalu ditanya oleh yang 9, siapa engkau? Saya Syekh Najd. Ketika menjawab iblis Syekh Najd, kaget mereka, sebab Syekh Najd itu adalah orang yang berpengaruh, seorang profesor, doktor, kalau keren kiai haji, master lagi, berpengaruh. Dia itu disambut, mau apa kesini? Saya dengar, kata iblis itu yang menyerupakan Syekh Najd, kalian ini sedang berbicara mengenai Muhammad. Bolehkah saya nimbrung? Kalau ada pendapat dan ada hal-hal yang baik untuk kita, disambut, terutama Abu Jahal, Abu Sufyan. Oh silakan, welcome. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung diangkat sebagai ketua DPR-nya. Nah, ketua MPR lah kira-kira diangkat. Begitu sudah kumpul yang 9 orang dan dia di kursinya, si iblis itu, silahkan kalian mau usul siapa pertama dulu? Pertama Abu Bakhtari bin Hisham. Saya usul untuk kita memusnahkan Muhammad, kita yusbituk gitu Pak, tangkap, borgol, tahan, masukkan penjara, tutup pintunya, tidak boleh ada celah-celah jendela, rapat, bisa pakai lakban, supaya tidak ada orang ngasih makanan, mati dia pasti. Begitu kata Abu Bakhtari bin Hisham. Lagi-lagi pimpinan DPR-nya ngomong, kalau kamu pendapat begitu, Muhammad itu orang kuat, tidak dikasih makan 2-3 hari gak mati. Salah pendapat gitu, saya nggak setuju. Kan kalau ketuanya sudah memutuskan salah, nggak boleh ada yang nantang. Aku mah ketua kan, cek ketua sah, cek ketua tidak. Yang kedua usul Hisham bin Umar. Hisham ini Pak, anaknya ikut Abu Bakhtari bin Hisham tadi itu. Yang pertama usul, sekarang bapaknya yang usul Pak. Kata Hisham bin Umar, saya punya usul beda. Begini, kita kan punya sekedup, punya bigol, udahlah bawa Muhammad ke sekedup, kelungkupkan dia, tarik sama kita, nanti supaya rusak mukanya, mati dia. Lagi-lagi kata si pimpinannya itu, saya nggak setuju, Muhammad orang kuat. Bagaimana kalau dia nanti gak mati? Dia ngomong kepada masyarakat, kalah kita. Saya nggak setuju. Oke, kalau nggak setuju, semua setuju. Terakhir dalam sejarah itu Abu Jahal.
Abu Jahal pahami begini, saya usul begini aja Abu Jahal. Kan kita ada dua Bani tuh, Bani Quraisy, Bani Hasyim. Udah disuruh membunuh Bani Quraisy, semua pemudanya keroyok Muhammad. Lalu nanti kan kalau sudah kerok mati dia, bunuh dia. Lalu darahnya dicipratkan semua. Tentu Bani Hasyim marah. Udahlah, kita mah tinggal duduk saja. Mereka ada ribut nanti antara Bani Quraisy dan Bani Hasyim. Jadi teori provokasi dan teori memfitnah dan adu domba sudah terjadi saat itu. Itu teori yang dikemukakan oleh Abu Jahal. Disepakati, diketuk palu. Putus sekarang. Muhammad dieksekusi mati. Tinggal cari eksekutor, Pak. Tentu yang pengamanan kan biasanya, algojo-algojonya, yang kuat-kuat dikumpulin. Tapi Pak, itu di dalam sejarahnya itu yang 9 semua berangkat kecuali Abu Sufyan. Datanglah ke rumah Rasul. Datang, bahkan menurut sejarah iblis juga ikut. Datang ke rumah Rasulullah SAW. Disinilah wallahu khairul makirin. Oh, cepat membalas rencana jahat mereka. Utus Jibril, Muhammad sedang gawat sekarang. Langsung maneh ke rumah Muhammad. Perhatikan ke maneh. Jangan sampai Muhammad dibunuh sama mereka. Suruh Muhammad pergi. Jibril datang, nyuruh kepada Muhammad pergi, dan kebetulan Nabi Muhammad tidak pernah lepas dengan sahabatnya, Pak. Ada Abu Bakar, ada Ali yang waktu itu. Kemudian Abu Bakar digendong oleh Nabi karena ada perintah dari dipegang oleh Nabi karena ada perintah dari Jibril suruh pergi. Kemudian Ali disuruh tidur di tempatnya Rasulullah, sebab kata Rasulullah, kau Ali tidak banyak masalah dengan mereka, pasti kau tadi apa-apain, kami mau pergi. 2. Kemudian setelah Rasulullah keluar dengan Abu Bakar mengambil tanah, lalu dicipratkan tanah semua kepada mereka sambil membaca surat Yasin dari pertama sampai Fahum la yubsirun. Jadi ayat itu dibaca. Pergilah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Setelah pergi di perjalanan, karena Nabi Muhammad itu jalan khawatir tercium wanginya bekas kaki Rasul oleh anjingnya Abu Jahal, digendong oleh Abu Bakar sambil naik ke Gunung Sur. Ini cerita yang kita kenal. Di Gunung Sur juga datang mengejar kaum musyrikin bahasa itu, tapi tidak Allah takdirkan Rasulullah terbunuh. Bapak semua, yang ketiga ini sekali lagi, ini adalah rencana jahat dari kaum musyrikin kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rencana jahatnya? 3. 1. Deportasi, usir Muhammad dengan cara kejam. 2. Pereksekusi, tangkap dan penjara. Dan yang ketiga, Rasulullah mau dieksekusi mati, tetapi Allah membalas dengan cepat. Ternyata rencana jahat mereka tidak terbukti. Nah, apa yang dimaksud di sini, Pak? Yaitu kalimat yang kurusayat tadi. Yang kurusayat di dalam surat Fatir ayat 10 itu, yang kurusayat itu lahum adzabun syadid. Orang yang berencana jahat akan mendapatkan siksa yang keras di akhirat. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka sedang dan bakal hancur. Sebab fil mudhari itu beda dengan fil madhi. Kalau fil madhi masa lalu, kalau fil mudhari hal dan istiqbal. Wa makru ulaika huwa yabur, rencana jahat mereka sedang dan bakal hancur. Siapa saja membuat tipu daya muslihat, maka akan huwa yabur, sekarang sedang dan akan hancur. Makanya walau khairul makirin itu sebenarnya kita tidak tahu saja mereka sedang hancur, tidak tahu kita. Padahal menurut Al-Quran rencana jahat mereka sedang dan bakal hancur. Kemudian solusinya apa? Solusinya tidak boleh kita membuat ya'malu sayyi'at, tidak boleh membuat ijtirahu sayyi'at, dan tidak boleh membuat makru sayyi'at. Yang harus dilaksanakan adalah ya'maluna sholihat, beramal soleh. Kenapa amal soleh harus dilaksanakan kita? Karena muqabalah, bandingan antara ya'malu sayyi'at, ijtirahu sayyi'at, dan makru sayyi'at itu adalah ya'maluna sholihat. Apa itu ya'malu sholihat? Di dalam tafsir Ibnu Katsir
ya'mal soleh al-faraid, kewajiban-kewajiban dari Allah dan ketentuan dari Allah yang harus dilaksanakan oleh kita dengan soleh. Apa itu soleh? Rumuskan. Soleh itu akibat positif dari iman, sedangkan amal akibat positif dari ilmu. Jadi kalau ingin menjadi amal soleh, ilmunya harus dasarnya iman gitu. Itu ialah amal soleh. Di ayat sebelumnya Bapak lihat, di ayat sebelumnya ada ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah. Nah, ilahi itu kepada Allah, yas'adu kalimut thayyib, kalimut thayyib itu naik, tapi ditafsirkannya oleh para tafsir ke langit, ke aras, naik ke aras. Wal amal sholih yarfa'u, amal soleh yang membangkitkannya. Jadi kalimah thayyibah naik, amal soleh pembangkitnya. Bapak terang, pembangkit super X yang sangat kuat, boom yang kuat tinggi dan bisa menerbangkan pesawat 4 ton. Itu amal soleh. Meskipun banyak kalimah thayyibah, kalau tidak ada amal soleh tidak bisa naik. Itu yang bisa kita sampainya kepada aras. Itu Pak. Apa kalimah thayyibah itu? Di dalam hadisnya, kalimah thayyibah itu adalah tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Saya akan baca hadis yang sahih mengenai kalimah thayyibah. Alladzina yadhkurullaha min jalalih, min tasbihi wa takbirihi wa tahlilihi wa tahmidihi, yata'atabna bil ars, atau yata'atabna hal ars, lahuna dawin kadil nahl, yadhkuruna sahibahunna. Ala yuhibbu ahadukum la yazalu lahu indallahi syai'un yadhkuru fihi. Orang yang berzikir menyebut nama keagungan Allah baik dengan tasbih subhanallah, dengan tahmid alhamdulillah, dengan takbir Allahu akbar, dengan tahlil la ilaha illallah. Inilah wirid arifin ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tafsir kalimah thayyibah yang hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, banyak sekali meriwayatkannya. Tetapi kalimah thayyibah juga ada di dalam surat Ibrahim 24, itu la ilaha illallah saja. Kalau kalimat zikir, zikirnya itu sendiri adalah baca Al-Quran. Zikir juga doa, zikir juga sholat, begitu Pak. Jadi sebenarnya alladzina yadhkurullah, orang yang zikir kepada Allah itu tasbih, tahlil, tahmid dan takbir salah satunya saja, sebab ada baca Al-Quran, ada doa. Sekali lagi, tasbih itu takbir, tahlil, tahmid itu salah satu dari tafsir zikir. Sedangkan ada tafsir lain, zikir juga bisa la ilaha illallah, zikir juga pas Allah dzikri, ilmu ngaji. Zikir juga baca Al-Quran, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan itu Quran. Dan zikir juga bisa pengertian makna yang lebih luas, harakatul qalb, gerakan hati. Itu lihat dari tafsir ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira, kita harus banyak beribadah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Sabda zikir itu Pak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berbaring, bisa sambil ngomel nyetir, bahkan maaf bisa sambil mau hubungan suami istri sebelumnya, tapi bisa masuk ke WC tapi sudah hati. Kalau masuk WC a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbil di hati saja Pak, jangan keluar, makruh, bisa ada yang haramkan di hati. Jadi zikir itu bisa di hati, bisa di lisan, bisa dengan kedip mata, bisa berdiri, bisa dengan berjalan dimanapun tempat bisa, termasuk di WC. Itulah semua amal ibadah dilakukan oleh kita, maka pembangkitnya adalah amal soleh. Amal soleh itu sering diredaksikan oleh mazhab Syafi'i ala hadiniyah. Ala hadiniyah, amal soleh harus berdasarkan niat. Wa ala kulli niyatin sholihatin, setiap orang yang niat harus soleh niatnya. Jadi kalau tidak soleh ya bisa. Kalimatnya yang tulus itulah bagian dari yang harus kita ungkapkan dalam hadis ini.
Mudah-mudahan Pak, kalimat thayyibah apa yang kita baca menjadi solusi dalam kehidupan kita. Ya, sebab ini diangkat. Itu di dalam hadisnya gitu. Yang berzikir itu ya ta'atab dahala asri lahu nadawiyun kadinahli. Ketika lapan zikir, tasbih, doa kita itu berputar di atas aras dan satu sama lain saling menunggu dan saling simpatik. Itu dia berita lahu nadawiyun. Setiap ucapan kita itu, semua ucapan kita, zikir kita itu punya gema. Kadinahli seperti gema odeng, seperti lebah. Saheng kata orang Sunda. Gumuruh di aras itu. Ya ta'atapna, mencari siapa? Yang kuna sahibnya, mencari pembacanya siapa? Dicari semua. Tasbih, zikir, doa, dicari. Pemberi kesannya siapa? Makanya dia ala yuhibbu ahadukum la yazalahu indillahi syai'un yadkubih. Apakah tidak senang di antara kamu la yazalu, tidak henti-hentinya itu sesuatu menyebut-nyebut dia di hadapan Allah? Apa tidak senang ada sesuatu yang terus menyebut dia di hadapan Allah? Bahkan yang lain, begitu kita wafat itu turun ke barzah, masuk ke kuburan menemani kita. Jadi semua amal soleh yang tadi diangkat ke aras, ketika kita mati masuk ke kuburan menunggu kita di alam barzah, itu amal soleh. Hadisnya sahih. Dengan apa? Itu bacaan zikir kita, ngaji kita yang sekarang yang tidak begitu kita mungkin serius, tapi itu membuahkan sebuah amal soleh yang nanti akan menjadi teman kita di amal kubur, insya Allah. Siapa yang nggak mau begitu? Kemudian man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa orang yang ingin mendapat keuntungan, barang siapa orang yang ingin dapat kemuliaan, maka falillahil izzatu jami'a, milik Allah kemuliaan dan keagungan itu. Ini tafsirnya dua Pak. Pertama, barang siapa orang yang yas'alul izzah liman hiya, siapa pemiliknya kemuliaan itu, keagungan itu, fa innal izzata lillahi jami'a, atau falillahil izzatu jami'a, Allah pemiliknya. Atau yang kedua, man yuridu ayyas'ala izzata li nafsi, barang siapa orang yang ingin dirinya beruntung, yang ingin dirinya mulia, fal yuti al aziz, hendaklah dia taat kepada zat Allah yang punya aziz, yang mulia itu. Kita harus beribadah kepada Allah. Makanya Pak, saya solusi saja ini, barang siapa orang ingin mulia, salat, ibadah, mulia dia. Bahkan ingin dunia akhirat, salat dengan ibadah. Sebab dunia itu milik Allah, akhirat milik Allah. Ingin selesai persoalan kita, ibadah ke Allah. Makanya ada hadis yang sahih Pak, ya, man talabal izzah min ghairi kasa min wasfih. Barang siapa orang yang minta kemuliaan kepada selain Allah, maka Allah akan pakaikan kehinaan. Jadi kita selalu pakai kehinaan kalau minta kepada selain Allah. Tetapi man aral izzat, man araya izdarain, barang siapa orang yang ingin kemuliaan dunia falyutil ajiz tadi. Ada hadis Nabi yang sahih ini tentang solusi kita sekarang. Man ista'aza biqaumin arasallahu dillahum. Barang siapa orang yang meminta perlindungan dan minta pertolongan, minta suaka atau minta kemuliaan kepada bangsa lain, arasallahu dillahum, Allah akan wariskan kehinaan. Apa maksudnya? Surah Al-An'am ayat 11, kita harus berdikari sendiri. Kaum harus diselesaikan dengan kaumnya, tidak boleh minta kepada kaum. Bangsa Indonesia harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Kalau bangsa Indonesia minta kepada bangsa lain, arasallahu billahum, akan diwariskan kehinaan, kebangkrutan dan ketidakmajuan bangsa kita. Kalau kita minta kepada bangsa lain, kurang apa lagi bangsa Indonesia ini? Profesor banyak, ulama juga banyak, habaib banyak, mulut gawe banyak, kok kudu minta ke tempat lain? Lu gawe orang ilmu sorangan, kampung sendiri, bangsa sendiri, jangan minta kepada bangsa lain. Itu yang benar menurut hadis Rasul. Sekali dicatat Bapak, man ista'aza biqaumin arasallahu billahu, barang siapa orang yang meminta bantuan kepada bangsa lain, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, bangsa kita mah pintar Pak, alhamdulillah. Bangsa kita mah pernah minta bantuan ke bangsa lain, alhamdulillah.
mudah-mudahan mulia bangsa kita. Tetapi kalau bangsa kita masih minta kepada bangsa lain, maka tunggu kehancurannya. Nauzubillah min zalik. Bersyukurlah kita masih punya keinginan untuk mengatur oleh diri kita, rumah tangga kita, bangsa kita. Alhamdulillah. Doakan kurang, Pak. Yang minta bantuan kepada bangsa lain, masyarakat kita barangsak, hancur bangsa kita. Kalau minta bantuan kepada yang lain, mari kita berdiri di atas kaki sendiri. Amin. Setuju? Setuju? Kudu setuju. Udah kayak orang gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.